semua sudah ikut arahan atau sambutan dari Menteri Agama, tapi juga Menko PMK pada kita semua. Dengan demikian yang perlu sampaikan untuk kita semua bahwa ya kita bersyukur, terima kasih, kita bangga ya, karena hari ini ya ada pencanangan penanaman ya 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia. Nah, kita sudah tahu pohon matoa ini asal usulnya dari mana. Ya, tempat yang kita ada, kita duduk, kita berdiri. Ya, seperti itu, dan bisa ditanam di seluruh Indonesia. Untuk itu memang kita punya tanggung jawab bersama. Ya, Tuhan sudah menciptakan ya dunia, Tuhan sudah menciptakan alam ciptaan tanah Papua ini ya, untuk kita sama-sama, kita bisa tinggal sama-sama, kita hidup rukun-rukun dan damai, tapi juga kita manfaatkan ya hutan ini ya, tapi juga kita manfaatkan sesuai dengan ya kebutuhan kita ya, sesuai dengan RT/RW yang ada ya, kawasan-kawasan mana yang kita harus gunakan untuk membangun infrastruktur atau membangun pemukiman ataupun berkebun dan sebagainya, tetapi mana hutan mana yang harus kita jaga, kita lindungi dan kita lestarikan supaya jangan ya menimbulkan bencana bagi kita semua. Dan itu sesuai RT Provinsi Papua Barat ya, ini ada 70% tutupan hutan yang harus kita jaga, kita lindungi, kita harus lestarikan seperti itu. Nah, maka itu saya selalu sampaikan dalam berbagai kesempatan ya. Ya, sekarang kita diajak untuk tanam pohon matoa. Ini perlu kita tanam. Dikoordinir oleh Kementerian Agama, tapi juga Kanwil Kementerian Agama Papua dan juga Papua Barat, tapi juga melibatkan beberapa pihak terkait, baik Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, tapi juga Dinas Kehutanan, dalam hal minyak, dan juga keterlibatan berbagai organisasi kepedulian ataupun LSM yang punya kepedulian terhadap hutan ataupun lingkungan yang sudah menyiapkan bibit-bibit untuk harus ditanam. Ya, untuk itu mari saja kita semua, mari kita jaga alam jaga kita. Kita jaga hutan juga jaga kita. Kita ya birukan langit, kita hijaukan bumi. Kita jaga laut juga jaga kita. Kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan air mata untuk mereka. Dan ini tanggung jawab kita semua. Ya, siapa yang punya tugas jaga laut, supaya laut tetap bersih, jangan tercemar. Siapa punya tugas untuk jaga udara, ini angkatan udara nanti jaga udara. Tapi juga kita juga jangan buat polusi dalam arti pembakaran, hutan terbakar dan lain-lain, itu akan merusak polusi udara kita juga, dan akhirnya kita hirup dan jadi penyakit juga ya. Jadi seperti itu. Jadi mari tadi kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, jangan sampai kita tinggalkan air mata untuk ya mereka. Dan ini tanggung jawab kita semua ya. Nah, untuk itu tadi, siapa petugas jaga hutan, siapa petugas jaga laut, siapa petugas jaga udara ya, siapa yang punya tugas untuk jaga pohon matoa tadi, rawat dan ada manfaat bagi umat, bagi masyarakat. Pertama, selaku Kepala Kantor menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama yang hari ini kolaborasi yang luar biasa dari berbagai SKPD hadir dan telah di-launching oleh Bapak Menteri, tetapi juga oleh daerah di-launching oleh Bapak Gubernur. Tadi dihadiri oleh semua mitra, kami menyampaikan terima kasih. Sekali lagi atas nama Kepala Kantor kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang kemudian telah mendedikasikan buah matoa untuk Indonesia, buah khas Papua. Dan itu saya juga menyampaikan terima kasih. Juga terima kasih yang sama juga sampaikan kepada seluruh pimpinan-pimpinan agama-agama di Provinsi Papua Barat yang telah ikut bersama kami mendoakan dan hari ini aksi nyata dalam proses penanaman. Dan
tentu aksi penanaman yang akan dilakukan dalam waktu dekat itu mencapai 12.000 pohon. Kita pastikan untuk dalam waktu bibit yang telah tersedia 12.500 itu akan dibagikan dan ditanamkan. Tadi arahan Bapak Gubernur jelas untuk kita semua, artinya ruang-ruang yang dimiliki oleh rumah-rumah ibadah itu dapat digunakan, dan kami akan koordinasi lebih baik lagi agar akan digunakan untuk penanaman pohon matoa. Dan saya pikir statement yang sederhana tetapi memiliki makna penting oleh Bapak Gubernur adalah kita jaga hutan, hutan jaga kita jaga laut, laut jaga kita jaga udara, udara jaga kita. Dan saya pikir ini adalah tagline yang kemudian sangat menggugah hati kita semua bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap bumi yang kita huni sekarang. Jadi, sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk semua partisipasi kita di hari ini. Kita doakan agar apa yang kita buat hari ini dapat membuahkan hasil untuk anak cucu kita ke depan. Baik, terima kasih selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Papua Barat. Kami sangat mengapresiasi kegiatan penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia. Secara khusus untuk kami di tanah Papua dan terlebih lagi di Provinsi Papua Barat, tentu memberi apresiasi luar biasa dengan pohon matoa dijadikan sebagai pohon yang kemudian ditanam secara keseluruhan sebagai pohon yang khas di Papua. Tentu ini sebuah kebanggaan buat kami di tanah Papua tentunya. Terima kasih, dan ini bagian yang sangat penting dalam membangun bersama, membangun kesadaran bersama untuk merawat dan melestarikan bumi ini sebagai anugerah Tuhan bagi kita sekalian yang hidup di atasnya. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, tanggung jawab lintas agama apapun atau dalam posisi apapun dan kapasitas apapun, kita bersama hidup di atas bumi yang satu, dan kita wajib untuk menjaga dan bertanggung jawab secara bersama-sama merawat bumi ini. Demikian, terima kasih. Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Domingus Mandacan, dan juga semua hadirin dan yang pada kesempatan ini datang untuk kita bersama-sama menyaksikan penanaman 1 juta pohon matoa. Bagi saya, kalau saya ikuti pidato sambutan dari Menteri RI tadi di dalam gereja Katolik, itu Paus yang almarhum yang kemarin meninggal, dia mengeluarkan ensiklik yang namanya Laudatio Si. Dia menyerukan itu untuk memberikan kesadaran kepada seluruh umat, bahkan siapapun dia yang membaca ensiklik ini boleh berikan punya kesadaran untuk menyadari bahwa relasi kita manusia bukan sekedar manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan sesama dan juga lingkungan alam ciptaan. Jadi itu yang menjadi poin yang penting. Maka pada kesempatan ini saya selaku pastor paroki mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Kemenak yang boleh mempercayakan lokasi ini untuk menjadi tempat untuk penanaman bibit matoa. Tentu ini adalah suatu kerjasama yang baik dan positif untuk menjadi pengingat bagi kita semua bahwa gereja tidak hanya berjalan sendiri, tetapi membangun kebersamaan, kerjasama dengan pihak provinsi maupun kabupaten di Papua Barat ini. Maka saya selaku pastor paroki mewakili seluruh umat saya
yang ada atau yang domisili di stasi Salvator Maripi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran, secara khusus Bapak Domingus dan juga Kemenak yang boleh memberikan kami kepercayaan untuk menerima Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian pada siang hari ini.